Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memenuhi salah satu persyaratan dari tugas akhir pada mata kuliah EDP Audit. Dengan anggota saya sendiri bernama Ayudias Bella Ferrara dengan NIM 2019 0102161. Saya Salsabila Pratiwi dengan NIM 2019 0102086. Saya Francisca Rosa dengan NIM 2019 0102122. Dengan saya Rizkyana Nugraini dengan NIM 2019 0102026. Saya Vidya Afif Sagita dengan NIM 2019 0102160. Mari kita mulai pembahasan pada bab resiko audit kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang resiko audit. Apa itu resiko audit? Resiko audit adalah risiko yang mungkin harus ditanggung oleh seorang auditor akibat pemberian opini yang tidak tepat atas laporan keuangan yang diaudit. Ada dua macam risiko. Risiko yang pertama adalah risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang kemungkinan adanya salah saji yang bersifat material yang luput atau tidak tertangkap saat proses audit. Risiko yang kedua adalah risiko bisnis. Risiko bisnis adalah risiko yang mungkin harus ditanggung oleh kantor akuntan publik dan auditor akibat proses audit yang dijalankan oleh auditor. Hal yang mungkin harus ditanggung yaitu dapat berupa tuntutan hukum, kritik, dan menurunnya kredibilitas atau nama baik. Khususnya di wilayah risiko audit, setelah melakukan audit, auditor berhadapan dengan dua pilihan utama, antara A. menolak atau B. menerima asersi manajemen. Baik menolak atau menerima sama-sama berisiko bagi auditor. Kemungkinan risiko yang timbul akibat menerima asersi disebut risk A, juga disebut risk tipe 1. Dan kemungkinan risiko yang timbul akibat menolak asersi disebut risk B, juga disebut risk tipe 2. Pembedaan kedua risiko ini berlaku di semua tingkatan asersi, baik itu pada tingkatan saldo akun maupun laporan keuangan secara keseluruhan. Perbedaan risk A dan B ini banyak diulas dalam artikel Elliott dan Rogers tahun 1972 yang kelihatannya berasal dari penerapan pendekatan uji hipotesa statistik untuk audit yang mengizinkan auditor untuk mengukur dan mengevaluasi kedua jenis risiko tersebut. Khusus risk B atau risiko menolak asersi jika dikaitkan dengan dimensi lain, yaitu penggunaan metode sampling statistik dalam uji audit. Risiko audit juga bisa dihubungkan dengan dua tipe risiko, yaitu sampling risk dan non-sampling risk. Menurut Robert tahun 1978, sampling risiko adalah porsi risiko audit berupa kesalahan bersifat material yang tidak terdeteksi yang diakibatkan karena auditor hanya mempelajari sampel saldo akun tidak satu persatu. Non-sampling risiko adalah porsi risiko audit berupa kesalahan bersifat material yang tidak terdeteksi yang diakibatkan oleh keterbatasan inherent prosedur yang digunakan, alokasi waktu penggunaan prosedur, sistem yang dipelajari, kehati-hatian, dan skill auditor itu sendiri. Jika sampling risiko dan non-sampling risiko disebut sebagai CHRIS, selanjutnya Robert memperkenalkan satu konsep lainnya yang disebut dengan DRIS, yang didefinisikan sebagai resiko sampling yang berasal dari uji kepatuhan statistik yang kehandalannya tidak bisa dijamin. Ada dua macam pendekatan yang berkembang sehubungan dengan pengukuran resiko audit. Yang pertama, pendekatan analisa resiko audit, dan yang kedua, pendekatan model keputusan audit. Yang pertama, pendekatan analisa resiko audit. Metodologi pemeriksaan yang dipergunakan untuk memberikan jaminan bahwa resiko telah dikelola di dalam batasan resiko yang telah ditetapkan manajemen pada tingkatan korporasi. Dan yang kedua, pendekatan model keputusan audit. Model ini bisa menjadi semacam alat penunjang dalam menjalankan proses audit yang hemat tentunya, dalam kisaran yang masih aman sehubungan dengan kemungkinan adanya resiko salah saji yang bersifat material. Tujuan utama dari penggunaan analisa resiko audit yaitu membantu auditor untuk memperoleh rasa percaya diri atau keyakinan bahwa laporan keuangan audit tidak mengandung salah saji yang bersifat material. Pendekatan ini sama sekali tidak memperhitungkan adanya risiko bisnis yang mungkin dihadapi oleh auditor dan kantor akuntan publik sehubungan dengan opini yang mereka keluarkan. Model keputusan audit, sebuah metode atau cara yang digunakan oleh auditor internal dalam melaksanakan tugas auditnya sehingga memberikan jaminan bahwa risiko yang ada sudah dikelola oleh pihak manajemen dengan baik dan memiliki batasan risiko yang tidak berdampak terhadap tujuan perusahaan. Dengan adanya metode pendekatan audit ini dapat membantu terpenuhinya tanggung jawab manajemen secara efektif. Komponen dan formula risiko audit.
pendekatan audit sistem informasi atau teknologi informasi berbasis risiko. Pendekatan ini digunakan untuk menilai risiko dari suatu proses bisnis yang sedang berlangsung di suatu perusahaan, dan juga dapat membantu pengaudit dalam memutuskan metode pengujian apa yang akan digunakan dalam pelaksanaan audit nantinya. Terdapat dua metode pengujian yang digunakan, yaitu uji kepatutan dan uji substantif. Uji kepatutan bertujuan untuk penyediaan kepastian bahwa kontrol khusus yang telah berjalan sudah sesuai dengan pemeriksaan sebelumnya. Selain itu, uji kepatutan juga dapat digunakan untuk menguji keberadaan dan efektivitas proses yang telah ditetapkan. Sedangkan uji substantif bertujuan untuk menentukan tingkat keakurasian catatan yang ada dengan beberapa perhitungan statistik terkait. Terdapat serangkaian aktivitas pendekatan audit sistem informasi yang dilakukan, meliputi 1. Melakukan pengumpulan informasi yang terkait dengan kondisi bisnis perusahaan, seperti finansial perusahaan, pengetahuan bisnis dan industri, hasil audit sebelumnya, penilaian risiko dan kebijakan, serta hukum dan regulasi yang berlaku. 2. Pemahaman terhadap kontrol internal, termasuk prosedur dan lingkungan kontrol. 3. Pelaksanaan uji kepatutan dan uji substantif. 4. Penentuan kesimpulan hasil dengan menyusun rekomendasi dalam laporan audit. Dalam pelaksanaan suatu audit, kesalahan mungkin saja terjadi, mulai dari laporan keuangan yang kurang lengkap sampai dengan kesalahan yang tidak terdeteksi. Hal ini disebut dengan audit risk. Audit risk dikelompokkan menjadi 3, yaitu inherent risk, control risk, dan detection risk. Jenis-jenis resiko audit terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada inherent risk, kedua ada control risk, dan yang ketiga ada detection risk. Inherent risk sendiri merupakan kesalahan audit yang aktivitasnya bawaan dari proses bisnis. Resiko kesalahan tersebut bersifat independen dan akan semakin tinggi jika kompetensi kontrol tidak tersedia. Yang kedua, control risk. Control risk sendiri ini merupakan resiko kesalahan yang tidak terdeteksi oleh kontrol internal itu sendiri selama proses audit berlangsung. Contohnya itu ialah hasil manual dari catatan komputer dengan tinjauan manual dapat dikategorikan dalam resiko yang tinggi karena aktivitas peninjauan manual membutuhkan penyelidikan yang terkadang sering salah dan kurang tepat. Yang ketiga ada detection risk. Detection risk merupakan kesalahan yang pengauditan SI atau TI menggunakan prosedur pengujian yang tidak cukup atau pengambilan kesimpulan yang tidak sesuai dengan proses aktual yang tidak ada, padahal seharusnya tersedia. Pendeteksian tersebut baru dapat dilakukan setelah kesalahan terhadap proses bisnis ini terjadi. Contohnya seperti proses bisnis yang menggunakan perhitungan. Perhitungan yang kompleks cenderung lebih dekat dengan kesalahan yang menyebabkan tingkat inherent risk-nya itu lebih tinggi. Penilaian resiko audit menentukan tingkat resiko sebelum mengenal lebih jauh mengenai aktivitas yang berlangsung dalam penentuan tingkat resiko. Perlu dipahami mengenai pengertian resiko yang berdampak terhadap keberlangsungan aktivitas bisnis. Resiko yang berdampak pada aktivitas bisnis tersebut merupakan segala kejadian yang tidak pasti yang memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan bisnis. Pengaruh tersebut dapat berdampak kepada aset yang berwujud maupun aset yang tidak berwujud. Resiko bisnis sendiri dapat melibatkan aspek finansial, regulasi, atau operasional maupun informasi dan teknologi yang terkait yang dikenal sebagai resiko teknologi informasi. Resiko tersebut dapat berupa resiko penyampaian layanan, resiko penyampaian solusi, maupun resiko dengan pencapaian manfaat atau nilai teknologi informasi. Masing-masing resiko tersebut memberikan pengaruh terhadap nilai bisnis, baik pada peningkatan maupun perlindungan terhadap proses bisnis yang berlangsung di dalam perusahaan. Dari beberapa contoh risiko yang telah disebutkan, maka dari itu pengaudit sistem informasi atau teknologi informasi perlu melakukan tindakan pencegahan maupun penanggulangan terhadap risiko dengan memperkaya wawasan terkait risiko proses bisnis dan memahami kondisi perusahaan kliennya agar penentuan risiko proses bisnis dapat relevan. Nah, berkenaan dengan penilaian risiko kecurangan, ada 2 aktivitas yang saling berhubungan, yakni penilaian risiko dan analisis risiko. Jika ditelaah lebih lanjut, penilaian risiko merupakan penilaian dampak kemungkinan risiko yang terjadi pada setiap proses bisnis yang ada. Sedangkan analisis risiko adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen, dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko tersebut. Nantinya, pengaudit sistem informasi atau teknologi informasi akan melakukan tahapan penilaian risiko terlebih dahulu. Baru pengaudit sistem informasi atau teknologi informasi akan menentukan tingkat risiko dari proses bisnis terkait. Nah, penentuan tersebut didahului dengan tingkat besarnya dampak dan probabilitas kemungkinan kejadian proses dalam tingkatan low, medium, dan high.
Dari 3 tingkatan mengenai proses bisnis tersebut akan dipetakan lagi terhadap 3 hal. Yang pertama, tujuan bisnis yang terkait dengan teknologi informasi. Yang kedua, tujuan teknologi informasi yang berhubungan dengan tujuan bisnis tersebut, dan proses bisnis TI untuk memenuhi tujuan teknologi informasi terkait untuk poin yang ketiga. Pemetaan pertama dilakukan terhadap proses bisnis yang level risikonya tinggi terhadap tujuan bisnis yang sesuai dalam kerangka kerja audit atau Control Objective for Information and Related Technology. Dalam kaitannya, proses bisnis yang tinggi ini akan berkaitan dengan proses teknologinya yang tinggi pula tingkat resikonya. Tidak sampai situ, masih banyak pertimbangan lain yang harus auditor fokuskan. Misalnya, memfokuskan area-area tertentu yang krusial karena terkait dengan permasalahan biaya, waktu, dan sumber daya yang tersedia. Pemilihan kembali proses teknologi informasi tersebut merupakan aktivitas pendahuluan yang dilakukan untuk memprioritaskan area audit sistem informasi, sehingga nantinya dapat ditentukan ruang lingkup audit dengan cara menentukan probabilitas kemunculan tiap proses teknologi informasi yang dikelompokkan ke dalam tingkatan low, medium, dan high. Maka dari itu, jika disimpulkan berdasarkan materi yang telah dibahas, risiko audit menjadi tanggungan seorang auditor akibat dari pemberian opini yang tidak tepat atas laporan keuangan yang diaudit. Dengan adanya 2 kemungkinan risiko. Yang pertama, risiko audit, dan yang kedua adalah risiko bisnis melalui pendekatan analisa risiko audit dan pendekatan model keputusan audit yang dikelompokkan menjadi 3 jenis risiko. Ada inherent risk, control risk, dan detection risk. Itu semua yang akan mengantarkan pengaudit kepada penilaian risiko bisnis yang memiliki 3 tingkatan yang terdiri dari low, medium, dan high. Demikian materi risiko audit yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.